kenakalan. Kemarin Pak Fasil ini memberikan saya saran bahwa bagaimana kalau literasi 2S menjadi literasi S2. Jadi saya masih berpikir kalau literasi S2 kayaknya agak nyantol di lidahku. Karena kalau pemikiran saya angka dulu disebut baru hurufnya. Tetapi tadi Pak Fasil mengatakan kalau S2 itu lebih menarik, ya lebih menarik dan lebih orang ingin tahu bahwa ada literasi S2, apa sih literasi S2 itu? Ya penasaran, kayak ada rasa penasaran yang ingin diketahui. Silalona ini sialo silawara nabaca. Siasenta itu sialo sete carita. Ya jadi ini silalona setiap hari Senin dan hari Selasa kita terapkan. Kalau siasenta itu setiap hari Rabu dan Kamis. Banyak sekali S-nya itu, Pak. Jumat Sabtu. Iya. Jumat dan Sabtu. Jumat kan kalau Sabtu kan tidak sekolah. Bukan acara Jumat Sabtu kan minggu. Kalau Jumat itu berbeda lagi. Coba. Sialona. Sialo silawara dibaca. Kenapa kita tidak ambil? Itu kan ada kata konteks bahasa Makassarnya itu ada kata, ada apa ya yang punya itu ada bahasa yang silalona itu kalau siaseta kan kalau siaseta itu artinya dalam bahasa Indonesia baru kenal begitu. Kalau ya jadi kita ambil dari bahasa itu. Ya, sistem seperti itu. Jadi kemarin kalau kita berhadapan dengan siswa itu literasi karena yang melatar belakangi kenapa saya mengambil literasi ini, pertama ditinjau dari lapor pendidikan saya. Yang kedua kenapa mesti literasi, karena memang sekarang ini kita lihat anak-anak sekarang kurang daya minatnya untuk membaca lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita lihat sekarang ini SMP banyak yang sekali belum tahu yang namanya belum paham dan belum bisa bagaimana caranya berbicara dengan baik. Ya, jadi sehingga saya ambil literasi karena di SMP itu harus sudah bisa nih. Bukan juga belum tahu tapi sudah harus bisa berliterasi. Jadi di awal itu saya datang ke kelas masih banyak memang siswa belum paham yang mengenai kalau ada bacaan suci, tidak ada titik komanya, tidak ada tanya. Saya memberikan saya briefing lagi sama teman-teman, harus ada signifikan di kelas ini, semestinya masing-masing kelas. Jadi kemarin itu Pak Fasil tidak ada memang waktu untuk literasi 5 menit, sehingga kami memberikan waktu ruang untuk inovasi ini supaya berhasil. Maka 20 menit itu di awal pembelajaran itu literasi, bukan lagi 5 menit tapi 20 menit, sehingga guru bisa tahu sampai di mana anak-anak mampu berliterasi. Terus yang kedua, saya memberikan juga kesempatan untuk siswa ada namanya duta literasi. Duta literasi ini yang mengajak temannya untuk berminat membaca dan sebagainya. Ini duta literasi juga ada timnya. Jadi nanti bekerja sama dengan wali kelasnya. Jadi sehingga kemarin itu ada guru yang mengatakan bahwa Bu, bagaimana kalau literasi Al-Quran saja? Saya katakan bahwa ini sudah lain masih diprogramkan, karena bukan cuma literasi Al-Quran saja yang kita mau terapkan. Karena anak-anak ini Bu banyak belum tahu tentang bacaan salat. Ya, saya berpikir lagi begini.
di setiap kelas ada namanya duta literasi. Di duta literasi inilah dia mengidentifikasi kelasnya apa-apa yang kurang di situ, sehingga di pentas literasi itu dia akan tampilkan, misalnya di kelasnya itu dia kurang intonasinya, dia bisa puisi, dia di situ puisi. Jadi nanti dia gerakan bahwa di kelas 9 A akan menampilkan puisi. Yang melatar belakangi puisi ini adalah bla 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 seperti ini. Seperti juga di kelas 7 Sultan Hasanuddin akan menampilkan sebuah drama. Mengapa ditampilkan drama ini? Karena di dalam kelas 7 Sultan Hasanuddin, di kelas ini kurang paham tentang bacaan sholat. Marilah kita saksikan surga dan neraka drama berikut ini. Jadi ikuti kita seperti itu. Jadi ada kreativitas, ada nalar kritis yang anak-anak kembangkan bahwa apa kekurangannya. Di sini wali kelas mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sampai di mana kemampuan mereka. Seperti ini yang insya Allah nanti jalannya pembelajaran di sekolah kami. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2 minggu. Kemarin ada lagi perkembangan, ada lagi guru yang membawa speaker aktifnya ke kelas ya, yang kecil seperti ini, tapi suaranya bagus. Dia putarkan sebuah cerita yang berdurasi 5 menit. Anak-anak lagi yang seperti tadi Mem Agi, tapi di sini Mem Agi ini cuma mengatakan bahwa yang mana tokoh-tokohnya, apa tokoh-tokohnya. Kalau kita dikembangkan lagi, tokohnya dulu ditanyakan ini dan kan setiap satu hari dia bercerita. Jadi dia ceritakan kembali itu apa yang dia dengar. Seperti itu di sekolah kami yang saya dapat, karena saya terus memantau teman-teman saya. Saya sering briefing bahwa sampai di mana nih tingkat di kelas yang ada, di kelas ini, di kelas ini, di kelas ini. Saya tanyakan. Kemarin pun Pak Ustaz alhamdulillah di briefing saya tanyakan sesuatu dan apa perkembangannya, sehingga mereka bisa mengambil praktik baik. Awalnya Pak Ustaz malu-malu berbicara. Awalnya memang ini kita harus aktifkan anak-anak berbicara. Malu-malu berbicara, banyak ibu susah memantuni. Saya selalu mengatakan sama teman, kalau di awal dia mengatakan susah terus kita lupa. Tapi di sekolah pemuda saya belajar, saya selalu mengatakan bahwa gampang. Insya Allah selalu kemudahan yang diberikan sama Allah. Karena ada namanya hukum tarik menarik, apa yang kita pikirkan itu akan yang masuk dari kita. Ya, seperti itu di fokus dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk mengembangkan literasi yang ada di sekolah kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk salut. Saya salut. Kami salut. Kita semua salut. Ya, luar biasa ya. Jadi sudah kita diberikan gambaran, sudah menginspirasi, apalagi sudah terimplementasi. Jadi memang kalau sesuatu yang kita alami itu akan menarik inspirasi. Saya lihat tadi memang tatapan matanya tuh nggak naik. Kalau naik begini tuh berpikir menghayal. Tapi kalau tatapannya fokus itu pengalaman yang nyata. Jadi tentang literasi. Jadi ada life skill yang diharapkan. Storytelling contohnya, kemampuan berpikir, mendongeng. Ya apalagi kalau ada lomba dongeng tetap diikutkan. Ya. Iya nanti di situ nih fokus nanti siswa yang tidak bakalan lahir siswa yang mampu mendongeng kalau nggak ada ruang yang diberikan oleh kepala sekolah yang inspiratif seperti beliau. Iya. Ya sumbangan aku. Mereka saya jual dongeng juga. Ya. Kita coba dulu ke judul yang keempat ya, judul yang ketiga. Optimalisasi Komber Spensata Karate dalam membangun budaya mengikuti kolaboratif yang memuliakan di SMP Negeri 1 Makassar. Ya, kita ingin mendengar dulu sih gimana
melahirkan juara-juara yang pandai mendongeng. Oh lah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang judulku? Organisasi komunitas pelajar semester jarak D dalam membangun budaya inquiry kolaboratif yang memuliakan. Oh, kayak mati lampu nih. Dilarang teman jelaskan. Ya. Budaya inquiry kolaboratif yang Yang nomor 4. Ya, untuk mencapai suatu ketuntasan di Tidak ada narasi nomor 4. yang nomor 3. komunitas Satu, dua, Yang nomor 2 tuh mengkas. Untuk yang nomor 2 tuh anak kan saya gigina Sakit gigi. Sakit gigi. iya dari kemarin oh jadi kalau kayak apa kurang mana kayaknya. Nomornya di saya itu di atas ya. Iya, 1, iya. 2, 4. Yang nomor 3 kan. Nomor tiga. 4 King. Ya, Apa arti urutan? Yang nomor 3. 1, 2, 4. Iya. Masih saya nomor 3 tahu Ustaz. Iya. optimalisasi optimalisasi komunitas pelajar Optimalisasi komunitas belajar Kombel Sensata Cerdik dalam membangun budaya inquiry kolaboratif yang memuliakan. Ada poin-poin penting ini di TT SMP Negeri Katakanlah. Untuk mengoptimalkan suatu pembelajaran Kombel, maka kita di kurikulum Merdeka kemarin-kemarin itu yang digadang-gadang itu adalah Kombel. Sehingga di SMP Katakanlah itu muncul apa itu namanya Kombel Sensata Jarak D. Jarak D. Akronim atau apa itu? Tunggu dulu. kepanjangan atau apa Di setiap C ada kepanjangannya itu. karena lupa Itu namanya raja dongeng. Ya, juara. Ya, makanya nih tahu, makanya tahu. Kayaknya lebih nama pesan nih. Cakap. Apa boy? ada sabda Iya. ada gen sabda gerakan Karena dari Kombel ini lahir juara-juara dongeng. Salah minumin nih kudu. jangan lupa kombel ceratin kamu itu iya menjadikan atau wate pemikiran ngapain? Tunggu. Kenapa? Oh, Kombel. Katanya tuh Widya. Kan Widya apa nih? Ini kamu apa ini? Coba ini kan apa nih baik dulu? Oh ini Bukan apa? memang jadi dari bagian aku pamani-mani deh gas kamu kalau putar deh kerja. Aku tak tahu. Ada kis-kis sutme. Iya. Dia makin cicing boy. Makanya sih. Coba gitu, ini bantu sih nak kamu saya. Saya kerja nih belum pernah nih. Ini cicing ku tak mau aku nak kali. Cikali, ku nak kali cikali. Foto cikali. Nak kali lagi si cikali nak setengah kamu sudah. Ini bukan dalam. Next bila kawan ya. Apa yang ada pasang kira nak boya. Likur. Ibu nak sakit. Iya. Kan ada tadi selalu. Nah, ada selesai. Ada tahu artinya. Iya, sekarang di nusal tu lagi di nuru ini. Jinuran nih. Selawar dibaca. Silona sese. Silona sese. Ombet tuh, ada ombet. Makanya anak saya singkatan ini harus kuasai singkatannya. Itu dalam luring ya, tema. Satu hari selembar dia baca, terus satu hari bercerita.
bercerita tentang pertama dulu pengalamannya. Nangin singkat, nangin. Baru Jadi, lama-lama tingkatan, dongeng sama tingkat bertingkat. ada kata yang mengandung makna. Seperti kaca toh. Pecah. Ada seperti dia singkat. Nangangain namanya singkat-singkat. Arena lagi nana singkat. Dia, dia. Kaca. Kaca. Cara ada boya. Karena selalu kita Anu deh, kita dari kita tidak susah. Itu pun itu. Tapos video kan apa nih? Jangan semamilya telepon. Kuna tuh nih pas sesuai itu ya kamu sudah nari cuy. Ini berikan. Itu tuh ya. Dirasa kelemahan tadi. Nah, ini dia. Nabuntul, nabuntul. Ya. Serat deh. Bismillah. Sajalah, apa? Serat deh. Apa? Ini anak Dewi. Serat itu cinta terhadap Tuhan yang Maha Esa dan segenap ciptaannya. Itu C. Oh iya. A. Asih mengasihi terhadap sesama. R. Rendah hati, hormat dan santun. Tapi kalau persoalan kita rendah hati. A. Ada kesalahan, saling memaafkan. Maafkan agar maafkan. D. Damai. Dalam kebersamaan dispensata. D. Lagi dermawan dan suka menolong. Toh? Elok kata dalam perbuatan. Oh, elok kata dalam perbuatan. Kantasan tidak bisa dihafal. Ini ada di website sekolah saya. Ada di website sekolah. Cantik. Ih, teh huruf kaboy. Toa mah. Jadi itulah kepanjangan dari apa itu cara D. Jadi itu spensata SMP Negeri 1 Takala mempunyai nama kombel atau komunitas pembelajaran yaitu serat D. Membangun piring kolaboratif itu selalu berkolaborasi kita di sini, tidak ada yang kelompok-kelompok. Perlu dipahami itu. Setiap itu memuliakan. yang memuliakan, semua dimuliakan. Stakeholder yang ada sekolah tidak ada yang disebelahkan, harus memuliakan, saling menghargai dan saling apa lagi? Terus, silawat dibaca ya. Jadi kompet pada zamannya sekolah penggerak mungkin Pasir tahu, SMP 5 Marungo tahu, SMP 1 Marungo tahu, semua kita di sini tahu yang pernah melalui apa itu sekolah penggerak. Jadi untuk tes sekolah penggerak itu kita tidak gampang. Anda sudah mengalaminya. 2 algojo yang tes kita. Di saat kau menjelaskan bagaimana cara mengajar yang maksimal, yang runut mulai dari pendahuluan, inti dan penilaian, itu Anda sudah lalui. Dan fasilitator pada saat itu kita bukan dari Makassar, bukan dari Takala, tapi dari Jawa yang mempunyai. Jadi jangan anggap enteng kalau dia nggak lulus sekolah penggerak kalau dikatakan dia bodoh, tidak bodoh, dia pintar itu. Hanya orang yang tidak pernah melalui tes sekolah penggerak yang tidak tahu bagaimana proses tesnya sekolah penggerak tidak gampang. Jadi kita harus perlu jempol salut Agi karena Anda lulus. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengoptimalkan optimalnya kombel kami di sini itu kita melaksanakan setiap 1 bulan 1 kali pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Woi, Yagi Pangeran, Anda perlu ketahui bahwa di saat Yagi mau dites sekolah penggerak didadekan pegawai bekerja sama dengan saya. Oh, tesnya. Oke, terima kasih. Salut. Saya salut. Kami salut. Kita semua salut. Luar biasa. Inilah semangat yang diharapkan. Semangat saling memuliakan dan saling mencerahkan. Ya.
Ya. Ya. Soal mengarah, nah kita kan penganak Itulah masa lalu yang selalu ingin diulang. Biarlah masa lalu. Apa tak kurang? Kan saya penginaan Ya om baju om. Ya. Lanjut. Yes. Minum. Ya, yang belum ada sih, yang belum ada judulnya kita bantu. Ya, kira-kira di sekolah Pak, ya, apa yang terbaik di pikiran Pak? Kalau dibantu. Ada nanti judulnya ini. Ini. Gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul yang ingin saya sampaikan, yaitu kolaborasi kepala sekolah, guru, dan siswa dalam mengembangkan inovasi pembelajaran mendalam. Kolaborasi kepala sekolah, guru dan Ya. Mitri? Itu judulnya nanti saya angkat itu Iya. di UJT ketiga. apa yang mendasar belajar? Ada gambaran. Aplikasi di sekolah. Kita mengangkat ini. Ya. Di SD. Apakah memang Iya, kurang? di SD. Di SD apa? SD apa pun masih Di SD 192 Tamalala. di SD negeri. Sama Lala. Iya, Gereso. Tamalak lang atau tamalalang? Tamalala. Tamalala. Oh, orang Jawa tamalalang. Ipra Tamalala. Tamalala Paramata. Lalang. Ya, Coba. Orang mata ini ya kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan siswa dalam mengembangkan inovasi Yang mendukung. mendukung Oh, kakanda bukan Ya. jadi nakot wakil kota DPRD yang maju proklamasi apa kan? oh iya Kemarin itu yang hanya dibantu ada dua. Nah ini saya angkat karena di mana sekolah saya ini memang perlu pengembangan utamanya guru dan siswa ya karena memang SD Tamalala itu sangat terbelakang. Ya, tidak, masalahnya begini. Ya, masalahnya begini. Di SD Tamalala itu, ya, itu agak terkecil masuk. Jadi makanya saya bilang terbelakang karena kadang-kadang jarang dikunjungi. Ya, jarang dikunjungi oleh pengawas atau apapun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Makanya saya kemarin bicara sama teman, rapat sama teman, saya bilang apa yang bisa kita angkat di pertemuan PM ini, maka dia menyepakati bahwa kita angkat ini. Makanya ini, Kolaborasi. ya. Insya Allah nanti pertemuan ketiga saya akan paparkan. Ya. Mengembangkan Iya. inovasi apa? Kamu belajar. Ya apa? Bisa bilang inovasi kolaborasi. Iya, iya. Kolaborasi antara Mengembangkan guru, inovasi. siswa. Jadi inovasi yang membuat kolaborasinya hidup. Berarti mengembangkan inovasi pembelajaran yang berlaku. Maksudnya tahu di sini Pak, inovasi dalam bentuk Apa? apa? Ya. Iya, supaya kita Apa? bentuk khusus. Kalau mau inovasi kolaboratif saja. Iya. Kolaboratif. Ya. Ya, Inovasi kolaborasi. Ya begitu. Ya, yang mendukung ya. Berarti kalau Kolaboratif. Salah. Artinya guru siswa itu terlibat untuk mendukung PM. Kolaborasi. Ya. Kolaboratif. Guru dan siswa dalam mengembangkan inovasi kolaboratif yang mendukung. Ya nanti di pertemuan kita. Iya. Kalau ketiga sesuatu boleh kita di lihat. Japri, Ya. Japri. Apa? Ini oh jadi kita. Jadi bagaimana ini? Senyum-senyum, senyum-senyum, jempol, jempol mantap. Ganti senyum
saya kira ini poinnya. Jadi ini hal yang diidentifikasi di sekolah ingin dihidupkan melalui kolaborasi inovasinya. Karena kepala sekolah, guru dan siswa itu butuh ruang itu inovasi kolaboratif dalam bentuk UPN. Jadi ini judulnya masih generalis, tapi kalau dengan kata inovasi kolaboratif kita mengacu pada sintak assessment, design, implement dan kolaboratif. Saya kira ini untuk judulnya. Kemudian nomor 12 transformasi pembelajaran mendalam berbasis digital di ya. Ya, bisa dijelaskan ini Bapak ya apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan dari semangat di wilayah Caki untuk ditransformasi di teman-teman di sekolah. Apa itu tradisi nah? Tradisian nah. Transformasi. Iya. Jadi ini Tradisi itu singkatannya ini. Iya, transformasi digital. iya aneh tuh Pak apa Iya, kodenya. tradisi 6 transformasi pembelajaran mendalam berbasis digital di SD Negeri 6 Gajati. Kenapa kami mengangkat proyek inovasi seperti ini? Itu dilatar belakangi oleh Sudah nih nama tadi. Baru tahu. jadi dilatar belakangi oleh yang pertama adalah visi sekolah kami yang memang kami gadang-gadangkan itu untuk pembelajaran digital yang seperti apa yang kami akan laksanakan ke depannya itu adalah mungkin yang sekarang lagi viral dan itu sudah kami lakukan kombel di sekolah tentang penyusunan ini yang dasar-dasar dulu Pak, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan menggunakan ChatGPT sesuai dengan format dari kementerian. Kemudian yang kedua jadi ini untuk guru dulu, jadi guru yang akan mengaplikasikan di kelas masing-masing. Kemudian sekarang juga kan berlangsung pembelajaran coding, pelatihan pembelajaran coding. Jadi di pembelajaran mendalam ini kami sudah sudah berkolaborasi dengan pembelajaran coding. Meskipun itu sudah aplikasi yang mungkin sebagian teman-teman menganggap bahwa itu aplikasi yang sudah lama seperti Quizizz, seperti Kahoot, tapi itu ketika kami tidak mengulang di sekolah itu dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan teman-teman sudah lupa. Ya. Jadi pembiasaan, apalagi karena dilatar belakangi oleh memang ada kami di sekolah masih dengan teman-teman masih dalam tahap hampir dikatakan gaptek karena beberapa teman itu yang sudah istilahnya kamu pensiun itu, iya. Tidak bertumbuh, dia tetap. Jadi ketika kami mengabaikan ini maka tetap begitu saja. Ya, sudah dibagikan Chromebook, tetapi Chromebooknya tidur saja. Jadi penatian nanti dipagalin buah lagi, iya, dia akan tidur selamanya. Dia nak mati suruh kode, ingatnya nih bagaimana langsung nganu kode. Iya. Jadi itu kenapa kami mengangkat judul ini dengan harapan bahwa semoga di SD Gajah di kedepannya itu yang seiring dengan visi misi
Bupati Kabupaten Takalar tentang pembelajaran tentang digital itu bisa kami laksanakan sedikit demi sedikit. Itu barangkali Pak latar belakangnya. Selanjutnya kalaupun misalnya ini kayak bimbingan ya. Kalaupun misalnya judul ini lolos ini kayak kita uji apa namanya, judul ya, pengajuan judul. Kalaupun ini lolos maka kami akan ya silahkan ditimbang-timbang, silahkan dikomentari, silahkan kami butuh masukan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pembimbing mengatakan bahwa judul ini lolos, maka ini yang akan saya buat kegiatan dan laporan lengkapnya insya Allah. Semoga kita panjang umur semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk sebetulnya juga yang menarik, mengapa karena SD sudah digital. Karena tantangannya sungguh begitu berat dan menantang. Mengapa SDM kita di SD, apalagi siswa, itu betul-betul butuh SDM yang mampu menggerakkan transformasi pembelajaran berbasis kendaraan digital. Ada pemanfaatan, ada sumber daya Chromebook 5 atau 15 kita punya. 15 ya? 15 ditambah 3 laptop. Berarti 18 ya. Kalau wifi-nya sekolah ada. Oh, benar sekolah. Tinggal SDM-nya ini. Dan SDM-nya, kalau teman-teman guru yang Gen Z berapa orang? Gen Z itu kelahiran 97 ke atas. Ya. Kalau ada 3 orang Pak, tapi setelah saya beberapa tahun di sana, apa ya? Bukan, maksudnya kita sendiri begitu, dia belum bisa berbagi begitu. Ya, nanti saya pokoknya Juli Pak Piseng mungkin karena belum terbiasa. Jadi ya. Oh, berarti begini. Mau dibiasakan, belum memberanikan diri. Begitu. Ya, betul-betul dari kita sebagai pemimpin perubahan tuh penggerakan untuk berubah. Jadi memang ada segmentasi guru, ada semangat yang berbeda. Kalau teman-teman yang guru Gen Z 897 ke atas itu memang secara skill itu mumpuni, ahli. Tapi secara passion, secara spirit, loyalitas dan dedikasi itu belum setinggi guru yang X. Kita guru yang milenial menjembatani. Kita kan ini kepala sekolah yang milenial ya, kalau itu kan milenial. Itu menjembatani bagaimana semangatnya teman-teman guru yang Gen X itu ditarik ke hari ini. Ya, sehingga apa? Kita mampu menggerakkan sekolah kita, apalagi digital, butuh kemahiran. Jadi ada yang namanya literasi digital, kecakapan digital. Ya, mungkin kita akan bersharing dulu dengan sekolah yang sangat berpengalaman tentang digitalisasi sekolah. Ya, sekolah SMP 1 Takalar yang sudah meraih banyak prestasi. Dan sosial media juga bisa diakses di YouTube. Bisa banyak belajar. Ada sharingnya juga. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu untuk SD Negeri 6 Belacati yang gagal gaptek tapi berani mengambil resiko digital. Jempol mantap. Pengalaman saya begini. Ini adalah suatu tantangan bagi kepala sekolah sebagai manajerial. Sepandai-pandainya guru pasti Jangan dekat nanti yang inspirasi. udah rokapnya kaman hidayah lo katanya rokap iya pasti ya. Begini saya kalau saya tidak salah dengar tadi Ibu Kepsek mengatakan gurunya walaupun difasilitasi dengan Chromebook ataupun digital apa itu, tapi dia tetap memponis gurunya sebagai guru yang gagal gaptek ya. Kalau tidak salah nih. Tidak semua, Bu. Oh, tidak memang, iya tidak semua, karena tidak semua berarti sebagian ya oke.
namun walaupun tidak semua, tapi kita sebagai kepala sekolah harus terus mendorong, harus terus berinovasi bagaimana strategi yang kita harapkan supaya guru itu bisa semua mengenal apa itu IT. Jadi untuk kelancaran untuk mencapai suatu tujuan, maka perlu Kepseknya yang setiap hari mengingatkan pada perlu workshop. Di sini lah workshop atau kombel yang harus diaktifkan kembali. Jadi semoga SDN negeri boleh saja, apalagi kepala sekolahnya deh sudah ahli IT, dia lebih ahli IT daripada saya mengaku. Jujur di IT itu yang pertama mungkin lahir IT tentang bagaimana siswa itu barcode absen. Barcode saya sudah di scan di depan, sudah terbaca sampai di orang tuanya bahwa anaknya sudah selamat sampai di sekolah. Barcode untuk pulang, anaknya siap dijemput. Tapi berhubung karena itu hari Haji Nurul menggunakan akunnya sendiri, bukan akun sekolah. Jadi setelah Haji Nurul tidak ada, apa yang pernah saya fasilitasi kalian tidak berlaku lagi, tidak berguna lagi. Terus kalau mau diganti barcode ID card siswa yang hilang atau rusak, harus menghubungi Haji Nurul lagi. Karena kenapa? Tidak ada yang dibimbing sebelum dia pergi meninggalkan kami. Jadi di saat dia ada, mau mesin barcode oke, mau ini oke. Bertanya tentang berapa harganya dan berapa nilai uang yang saya kasih keluar. Uang uangku, uang siswa, uang bos. Jadi saya apapun inovasi teman-teman, saya pasti iakan kalau memang bisa. Tapi tidak enaknya sekarang karena itu semua mati suri. Bahkan pernah katanya waktu hari pertama pemaparan lapor pendidikan di dinas, mungkin Desani dengar, ada salah satu pengawas mengatakan bagus memang digital Haji Nurul, tapi saya lihat SMP satu kali itu sudah mati suri, sudah tidak jalan, tidak berfungsi lagi. Tapi saya katakan, saya dengar sampai di telingaku, sayang saya tidak ada di hari itu. Saya ada, maka saya akan menjawab pengawas itu bahwa yang dipakai di luar itu akun-akunnya, bukan akun saya, bukan akun sekolah, jadi pergi entah kemana akun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pelajaran yang mendalam, ya, bahwa inovasi di sekolah harus betul-betul buah dari kolaborasi, ya. Itu contoh bagi sekolah Bina Cadi jika ingin mengembangkan digital, betul-betul kerja kolaboratif, jangan Superman tapi super team. Karena kalau Superman-nya terbang, terbang dengan sayapnya, ya, kita ditinggal. Tapi jika kita super team, bilang satu tumbuh 1000. Dan itulah peran kita sebagai kepala sekolah dalam memberdayakan tim. Itu tetap pentingnya, penting. Jadi dalam mengembangkan, maka langkah awal untuk transformasi digital ini, kombel kalau perlu ada kombel digitalnya. Kombel digital terkait di kombel IT. Kombel IT, ada sekolah yang sudah ada kombel IT-nya. Berisi pakar-pakar, ya, pakar apa ya? Pakar. Ini contoh bisa ibu kombel IT-nya beliau, karena kalau di SMP yang dulu itu tidak ada kombel IT-nya, jadi superman-nya terbang, tidak ada di lokasi. Nah, ini ada super team-nya. Kombel IT. Maksudnya Pak, apa yang mau ditanyakan? Karena itu kombel IT dalam menggerakkan digital di sekolah. Oh begitu. Kalau di sekolah saya Pak, setiap ada beberapa kombel, ada kombel sains, ada kombel linguistik, iya, ada kombel kerohanian,
ada kombel IT dan ada kombel yang khusus yang olahraga itu kombel. Iya, jadi ada beberapa kombel di situ sains itu yang Tidak kita satu dengan orang itu semua. enggak, ada memang timnya. Jadi disitulah Jadi di sekolah ada tuh berkelompok-kelompok gombelnya. Kalau Iya. kelompok sains Ada saatnya tuh berkelompok. Ada rapat paripurna. Iya. Gabung. Bisa begitu. Karena kita sendiri di sekolah berarti kita kan banyak begitu di sekolah berarti kita ada kumpul-kumpulnya begitu. Jadi di kombel IT jadi nanti itu disatukan. Jadi begini. ada gombel general anunya. Iya. Sama. Ini sebenarnya menguntungkan buat kita. Ada tempat spesial itu pun tahu di sana tobat tapi posisi Jadi menguntungkan buat kita Pak kepala sekolah. Misalnya kita mau di anggaran ya, masing-masing mau begini memasukkan ide-idenya apa. Misalnya mau bagi musik, dia mau ada buku kamus, ada seperti itu. Berbicara dikatakan di kombel IT. Iya, di kombel IT itu kemarin kita menambahkan LCD. Karena dia di setiap pembelajaran butuh LCD. Jadi di tiap tahun itu kita ada memang pengadaan LCD. Jadi kemarin itu cuma 3 kit. Sekarang itu sudah setiap mapel itu sudah pegang LCD satu. Jadi kalau pinjam nggak hubungi ketua rumpunnya. Ketua rumpunnya. Seperti itu kita di sekolah. Sehingga pembelajaran digital itu terus juga ini mengenai transformasi digital. Jadi transformasi pembelajaran mendalam berbasis digital. Ya terus Iya. Maksudnya begini, kalau transformasi pembelajaran mendalam kita bahas kepada siswa, jangan cuma siswa tahu saja, tetapi bagaimana siswa itu paham. mendalam. Iya. Jemputan kan? Memang saya itu mendalami. Iya, jangan cuma tahu bagaimana bisa memahami dan mengaplikasikannya nanti seperti itu. Iya. Jadi Luar biasa inspirasi dari website penggerak. Ya, jadi selain memberikan ruang untuk terbentuknya kombel-kombel, itu daya dukung juga, beri dukungan. Apa yang kau mau, apa yang kau minta saya jual, apa yang kau dijual dikasih, ya saya beli. Itu contoh. Jadi kalau di IT di Ibu Wilayah Caki, memang kita punya ide untuk menggerakkan, tapi gimana sih kontribusi kita, daya dukung kita, apa bantuannya yang perlu. Saya kira kalau itu sudah ada, insya Allah teman-teman kita akan bergerak. Ya, sudah ada luar biasa kan, ada ide, tapi nggak ada motornya, nggak ada penggeraknya. Kemarin ini lagi podcast ada lagi ide lagi buat teman-teman kan ada nanti absensi untuk setiap guru. Ya. Yang sakitnya izinnya berapa? Untuk tidak saling kita ini bohong atau bagaimana atau saling mengingatkan lagi, saya bikinkan itu guru sekarang kartu kontrol. Jadi ada kartu kontrolnya di situ gurunya bahwa jam pertama itu misalnya tidak ada izin ini, tidak ada di situ. Jadi ketika dia mau rekap itu anunya nanti di sertifikasi pemberkasan itu sudah tidak lingu-lingu jadi berapa kali kayak gini, berapa kali sakit, berapa jadi ada begitunya. Jadi untuk itu seperti itu ada kartu kontrol. Terus untuk pegawai pun juga TPP-nya kan harus ada juga kartu kontrol seperti itu. Dan setiap kelas kami itu pegawai jalan untuk memberikan tanda tangan. Jadi guru itu tidak harus berada di dalam kelas. Karena 5 menit sudah bel berbunyi, pegawai itu sudah jalan memberikan tanda tangan bahwa di guru ini di kelas Sultan Hasanuddin misalnya Ibu Inaya ada tanda tangannya saat jalan. Seperti itu di sekolah saya untuk menertibkan proses pembelajaran. Jadi penertiban lagi yang saya karena biasa adalah guru di waktunya pulang
bosan di dalam kelas, keluar dulu beli guruna. Puna nerima gaji tidak bosan dia. Ya. Iya, seperti itu untuk menertibkan dan untuk tidak saling curiga mencuri. Ya memang untuk sebuah menggerakkan ada investasi leher ke atas, ada leher ke bawah. Leher ke bawah itu urusan perut. Kalau urusan ke atas itu inspirasi. Kalau tidak mampu kita secara leher ke atas memberikan inspirasi, edukasi, kali-kali pakai intervensi untuk yang mengancam, tapi bukan untuk mengancam sih, tapi untuk menggerakkan dengan kita luar biasa ya. Iya, karena Ya. pasti di setiap ada aturan-aturan, tapi ada kebijakan mengikutinya. Iya, saya kira luar biasa ini, tinggal perlu di ATM-kan ke sekolah-sekolah ya, Iya, karena memang dengan awalnya tim ada, memang awalnya mau digital. kerjain nanti. Iya. Penasaran saya sebenarnya. Iya, bisa study, Iya, karena banyak sekali sih. bisa study tiru ke sekolah beliau. Iya, Dan ada kartu kontrolnya, ada kartu kontrolnya ini ada hal yang bisa Dia bisa ini per satu oktober yang saya dari dana bos. Sama juga itu, beda. Sama juga itu karakternya guru yang di SMP dengan SD. Coba kita berikan di guru di SD, kita berikan yang kita bilang tadi kayak semacam mau dibilang ancaman-ancaman dan semacam tadi. Kalau gitu. Sebetulnya bukan ancaman tapi pengkondisian. Iya, sebenarnya bukan ancaman, tapi Pengkondisian. kalau kita mau berikan seperti itu, kalau taruh kedisiplinannya. Kalau misalnya dilarang bilang kita harus pulang jam 1. Tunrai sama pelanggan. Iya, Ya. begitu beda. Apalagi SMP SMP kan memang sudah kuliah lagi ya. jauh memang. begini Bu, itu adalah sebuah tantangan bagi kami. Kemarin ini sering-sering dipakai. Iya. Kemarin itu ketika saya datang di SMP 1 Margo di kanan dulu, Mayoritas. Iya. Saya usiaku waktu di SMP 1 Margo itu 42. Sedangkan Diceritakan nih awal mula di sekolah. Iya, di awal awal itu sekolah itu sekolah yang di Iya. Iya. Akan orang masuk itu enggak sembarang. Iya, tidak sembarang orang masuk. Dan saya ini notabene dari Jeneponto. Jadi ketika saya datang, dilihatnya kita saya bilang begini, ih, karena dulu mereka. Iya, anak-anak jadi karena itu begini, jangan akan itu kemarin tadi dilihat itu foto-fotonya ini tuh begini. Jadi kan sama kesini pertamanya saya jaim. Padahal bukan saya orang jaim, orang tuh saya kalau ketawanya begitu makan, tapi saya harus jaga image. Jadi ketika saya baru pertama sekali datang di situ, bayangkan ki gurunya saja suami, masih ada di situ. Dan kebanyakan keluarga. Saya memang perlu ada pendekatan dan tekanan. Pendekatan Dan tekanan. Gimana konteksnya dia? Begitu kan tuh begini aja. Ada juga di sekolah penggerak itu dia katakan begini. Kita ini kan muda dan yang kita berikan ini adalah kebanyakan orang tua. Bagaimana kita bisa saya begini, saya bilang kalau dia punya kalau ada kata-kata atau saran-saran yang menyentuh saya tidak ingatkan. Saya ajukan, misalnya ada saran untuk begini, begini. Jangan selama sebentar jadi kaki, sampai dekatnya temannya. Begini. Alhamdulillah dengan seragam begini, seperti saya tadi bilang, jadi itu tuan. Iya, terus juga misalnya kita bilang, tidak namanya itu lebih parah di sekolahku. Kalau tidak tahu lebih parah itu. Sekolahnya beliau. Dan kita bilang bagaimana? Karena saya berubah dari orang tua yang tidak mau belajar sekarang belajar. Karena begini, di awal saya katakan jangan selalu mengatakan susah. Itu kalau sudah di awal sudah kita terus. Iya, saya selalu bilang gampang. Begitu yang itu susahnya. Yang itu susahnya yang kita buat, tapi bagaimana dulu dalam pendekatan. Jadi ada memang di situ berbagai karakter. Dan saya selalu bekerja sama dengan lokasi-lokasi tersebut. Alhamdulillah, mungkin pasti sudah melihat di sekolah saya kita itu kalau makan bersama sih. Tapi dia memang kemari-mari. Kalau saya berkata,
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak sekalian yang saya cintai. Sekarang jumpa belajar. Begitu kelas saya. Semangat belajar dan ceria di dalam kelasnya. Suka. Jadi saya mau bilang, jadi iya, terus kalau misalnya sering berbunyi itu perhatian jam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak dan ibu segera masuk di dalam ruang kelas. Jadi semuanya berbuat dan baru ini saya Bu pindah ke ruanganku. Saya dulu 5 tahun lebih, hampir 6 tahun saya bersama guru di bawah. Saya tidak berada di dalam ruangan. Tanpa guru di dalam nanti dua. Baru saya pindah di sebelah itu ruangannya. Baru di situ. Saya selalu dekat di situ. Jadi pertama, jadi pertama tuh kalau ibu tidak ada jamnya dan tidak masuk, mana di di situ selesai di ruangan. Jadi sekarang berapa lama lagi situ bertahan? Saya 6 tahun lagi. 6 tahun nih? Iya. Iya, luar biasa itu. Jadi saya baru pindah, baru 5 bulan saya di situ. Sekolah besar. Saya mau di sini jadi guru, jadi guru sekolah, tidak mau ya. Iya, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa inspiratif bagi kita untuk menjadi kepala sekolah yang tangguh. Mereka hanya tangguh, gigih. Ya, karena tangguh nggak cukup kalau nggak gigih. Ya, jadi beliau di sekolah yang dinamikanya luar biasa, tekanan, pressure-nya, tapi mampu lepas. Dan bukan hanya lepas, mampu membawa sekolahnya. Ya. Bagaimana? Iya, sekarang dulu. Ada kurang. Ya. Kita lihat dulu ini SMP 1 luar biasa dinamikanya. Dinamika kepentingan. Tapi dengan nakoda, ya itu lautannya yang menjadi ini, lautannya yang begitu ombak itu lebar abas. Ya. Kita dengarkan dulu inspirasi dunia ini telah melahirkan berbagai kepala sekolah termasuk. Mana nilai kalau misalnya kurang itu sekali lagi. Oke, kalau persoalan tantangan dalam suatu sekolah memimpin itu pasti ada suka dukanya. Tapi tidak ada yang lebih sadis di situ satu. Kenapa saya katakan sadis? Belum ada guru siswa yang pernah mendemo guru kepala sekolahnya supaya keluar dari SMP 1. Ingat, siswa juga mendemo. Kan sering. Dia namanya Bismillah Ustaz karena beliau yang lebih tahu karena saya belum pindah ke sini. Makanya waktu saya ditawar ke sini, saya dalam pikiran mampu tidak saya di sana. Karena kalau saya ingat dan saya dengar beritanya Pak Romi diusir keluar saudara tidak hormat, na'udzubillah min dzalik, saya juga takut. Jadi bagaimana? Lebih sadisnya SMP 1 Takalar dibanding SMP 1 Margo. SMP 1 Margo saya pakai lagu tiang burung dan tiang sana karena burung dan betul berapa itu. Ini kami termasuk beliau pemeran utamanya. Pemeran utama mana kalau sekolah sulat tempe. Suka duka kalau. Oke. Lanjut Pak Sri. Tapi begini Pak Sri. Pengalaman dulu, pengalaman tak menghadapi dinamika seperti apa? Iya. Oh, strategi. Strateginya beliau melakukan pendekatan dan penekanan. Kita gimana? Langkah-langkah apa yang saya lakukan selama saya ada di sekolah Takalar? Karena ini, saya pindah ke sini bukan berarti saya tidak dikenal oleh seluruh warga SMP 1. Saya pindah ke sini banyak saudaraku di sini, banyak yang memberi saya masukan, banyak yang menjaga saya. Artinya, kalau kita sebagai pemimpin tidak bisa berpihak di salah satu pun guru itu, kita harus merangkul semua guru. Baik guru itu kita harus pahami, kita harus rangkul. Jangan di guru sebelah kita rangkul, sebelah lagi kita hinji, kita hinji banget. Yang jelasnya kita sama ratakan. Dan pandai-pandailah menyimpan rahasia atau sakit hati. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, jangan langsung gegabah. Artinya minta pertimbangan. Ya, minta pertimbangan kepada Wakasek.
dan teman yang dipercaya. Jadi tidak akan terjadi suatu tidak akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi kalau dilihat saya memang kepasuat cerewet juga. Tapi di balik kecerewetan itu ada juga hikmah yang saya bisa andalkan. Artinya jangan asal dengar, jangan asal lihat, tapi harus pahami akar masalahnya dulu. Dan jangan mengambil suatu keegoisan, keputusan itu ada di kepala sekolah. Tapi harus bawa karena suatu keputusan terbanyak di suatu forum. Terima kasih. Ya, luar biasa. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, jadi istri beliau itu bottom up. Jadi suara akar rumput, ya beliau ini. Ya, hebat. Jadi di balik kecerewetannya ada keawetan. Ya, ada keawetan kolaborasi, ada keawetan lingkungan. Ya, ini malam yang digital tadi. Ibu, ya gimana tanggapannya dengan berbagai masukan pengalaman? Ya, karena digital ini pasti intervensi waktu teman-teman guru itu akan terpressure di situ. Gimana sih dengan tadi? Ya. Iya, Ya. terima kasih atas sharing-sharingnya. Sebelum saya lihat ke digital, saya mungkin untuk di sekolah saya lain lagi. Ini setelah saya melihat, oh ada ini teman saya, kalau saya pergi, di belakang saya juga dia cepat pulang. Atau kalau saya kayak seperti ini ada kegiatan, saya minta izin di grup, saya tidak datang, dia manfaatkan. Iya, maka setelah pergi ada juga pembisik saya, oh Bu tidak ada lagi tidak ada lagi saya bilang oke. Maka langkah yang saya ambil adalah saya rapat, saya pertemuan, kemudian sebelum pertemuan itu saya buat jurnal setiap kelas. Jadi saya memanfaatkan guru yang non ASN, ketika, jadi saya tekankan di situ bahwa ketika kita terlambat masuk mengajar jam 7.30 kita sampai jam 8.05 kita belum datang karena banyak juga yang dekat rumahnya dari sekolah tetapi terlambat, maka supaya tidak berkali-kali ditegur, maka kita berikan jurnal dengan memanfaatkan guru ASN. Ketika si A terlambat masuk di kelasnya, isi jurnalnya, setiap bulan kita hitung siapa penggantinya, berapa jam yang digantikan, kemudian silahkan dibayar dikali 5.000 per jam. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Kaca 5 jam diajarkan, di akhir bulan itu dihitung 5 jam dikali 5.000, silahkan bayar Ibu Dewi 25.000, karena Ibu Dewi ini masuk mengajar, gantikan Ki. Ya, jadi Tapi efektif dia. iya Pak, karena guru-guru yang non ASN juga kan kadang malas masuk kalau tidak dikasih begitu. Istilahnya iya, seperti itu. Jadi setelah saya berlakukan yang seperti itu, saya ada pernah dengar digitalnya. Tapi nggak ada. Itu meminimalisir kosongnya kelas. Iya, karena pasti sinampe ini direktur siapa saya lo bayar pada termotivasi juga. Iya, jadi itu anak yang non ASN juga rajin. Dia bisa masuk. Kalau sebelumnya kan ogah-ogahan, si sorong-sorong itu. Tapi kalau begitu, siapa yang kosong silahkan masuk dan isi jurnalnya. Di setiap tanggal 1 kita hitung, direkap. Tanggal 2 bayar. Iya, sudah terima kasih bayar. Berapa jam kita digantikan mengajar, kecuali itu adalah urusan dinas, seperti kalau ada teman yang pergi pelatihan.
ya itu dikecualikan. Tetapi kalau urusan pribadinya, kalau tidak dikasih begitu, hampir setiap hari ada urusan pribadinya. Mana nih anyori, saya bilang setiap di pertemuan itu saya sampaikan. Pengantin itu sampai malam, bahkan sampai besok katanya tidak tahu lagi kalau datang ya. Ada yang baru jam 11 kali sore. Aku bilang, selesaikan dulu, dia dulu pulang anak-anak. Nah boleh kan ya kan, itu kenapa anak ke warung aku ya? Itu, pokoknya jam 11 itu galesan nih. Tapi ketika ini diberlakukan, maka tidak juga secara otomatis, tetapi dia sudah membatasi diri untuk keluar. Kemudian adapun kalau ada yang pergi tidak mau yang seperti itu, maka dia akan komunikasi sebelumnya dengan guru mapel. Kalau gantian jam begitu, gantikan, saya gantikan di besok. Iya, jadi tidak ada, kalau seperti itu kan tidak ada yang dihitung, tidak ada catatan di jurnalnya bahwa di Pekat ini kan tukar jam saja. Tetapi kalau dia pergi, entah itu urusan ada yang meninggal, entah itu pergi pengantin, antar pengantin, ke puskesmas, semua masuk di jurnal ketika dia digantikan. Itu salah satu cara saya untuk mengurangi apa namanya kong-kali-kong yang seharusnya modus yang seharusnya ini tidak terjadi, tetapi setelah itu mulai sudah tidak ada lagi, karena saya bilang bahwa SD Blecadi itu hampir menjadi ikon dekat sekali dari dinas. Pak, mungkin kita belum pernah ke SD Blecadi, itu dari dinas pendidikan sebelum pesantren sangat dekat. Dilewati Bongbong Indah sedikit itu sudah dia. Itu menjadi jalan Di Panyingkul. Iya, itu bahkan ada yang langsung kenapa yang